Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham. Saham-saham ini masih cukup menarik untuk kita pantau pada hari Senin tanggal 27 November tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, di sini kita lihat chart pergerakan dari saham dengan kode SGR ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat tren pergerakannya, saham ini terpantau uptrend. Ini pergerakannya ada di atas garis MA20 dan MA5. Dengan MA5 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham dengan kode seger ya teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham seger ini masih berada di atas garis MA5 di atas harga 1965, maka saham seger ini berpotensi dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke, dari sini kita bisa perhatikan ada area resistance yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju atau diuji oleh saham dengan kode seger di range harga kisaran 2190 hingga 2250. Ini target terdekat dari kenaikan pergerakan saham dengan kode seger. Oke, pada hari Jumat kemarin saham ini berhasil menguat 5,5% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini tentunya menarik. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin entry di saham seger bisa manfaatkan ada area support di range harga kisaran 1960 atau 1970 hingga 2040-an ya temennya, dan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 2190 hingga 2250 atau 2240. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan pada hari Senin besok saham seger ini berhasil melanjutkan penguatannya. Kalau kita perhatikan di sini pada hari Jumat kemarin asing ada net buy ini dari tanggal 21 November hingga hari Jumat kemarin asing terus mengakumulasi saham ini. Oke, next kemudian ada saham dengan kode RAM atau RAM. Oke, saham RAM ini juga masih terpantau uptrend. Area MA5 garis warna hitam ini saat ini merupakan area support terdekat untuk saham RAM ya teman-teman. Di selama pergerakan saham RAM ini masih berada di atas harga 675. Tentunya RAM ini masih cukup menarik dan berpotensi dia akan kembali melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, ini kalau kita perhatikan ini ada area resisten ya teman-teman di area harga kisaran 725 hingga 735. Oke, jadi area ini nantinya berpotensi akan diuji terlebih dahulu. Kalau misalkan area resistance di harga 735 berhasil ditembus, tentunya saham RAM ini akan berpeluang dia melanjutkan penguatannya dengan target kenaikannya di area resistance di harga 845 hingga 905. Oke, area sini ini target kenaikan selanjutnya untuk saham RAM apabila area resistance di harga 735 ini berhasil ditembus teman-teman ya. Oke. Namun sebaliknya kalau area resistance di harga 735 ini gagal ditembus, tentunya RAM masih berpeluang akan kembali koreksi, dan kalau koreksi dia akan menuju ke area support terdekat di area support MA5 di kisaran harga di harga sekitar 675 hingga 680-an ya teman-teman ya. Nah, di area ini kita bisa manfaatkan untuk entry beli. Jadi selama pergerakan saham RAM ini masih bertahan di atas area MA5 atau di atas harga 675, tentunya RAM masih berpeluang dia akan kembali menguat. Oke, kalau kita perhatikan pada hari Jumat kemarin RAM berhasil menguat 5,19% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini tentunya masih cukup menarik ya teman-teman ya. Oke, kalau kita perhatikan untuk RAM, oke, asing masih akumulasi di saham RAM ya teman-teman ya pada hari Jumat kemarin tanggal 24 November. Oke, mudah-mudahan lancar dan berhasil, dan mudah-mudahan besok RAM mampu melanjutkan penguatannya kembali. Oke, next kemudian ada saham dengan kode MAPI. Oke, MAPI ini juga menarik ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan hari Jumat kemarin dia menguat 2,29%, penguatan juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Oke, ada area resistance terdekat yang mana area ini nanti berpotensi akan dituju oleh saham MAPI yang di area harga kisaran 1820. Nah, di sini kita bisa melihat area resistance ini merupakan area resistance di garis MA60 ya teman-teman ya. Ini target terdekat dari pergerakan saham MAPI teman-teman. Jadi mudah-mudahan besok saham MAPI ini mampu menguji area resistance di harga sekitar 1815-an teman-teman ya. Karena kalau misalkan saham MAPI ini masih belum berhasil break dan close di atas harga 1815 atau di atas harga di area MA60, tentunya MAPI ini masih berpeluang dia akan koreksi teman-teman. Dan kalau koreksi dia akan berpotensi menuju area support terdekat. Di sini ada area support di garis MA200 di kisaran harga 1710 ya teman-teman ya. Oke, di area sini. Jadi kalau kita perhatikan saat ini
saham MAPI ini sudah mendekati area resistance atau area taking profit. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry di saham MAPI bisa masuk, namun dengan jumlah lot yang terukur ya teman-teman ya. Oke, kita perhatikan untuk transaksi asing untuk saham MAPI. Oke, pada hari Jumat kemarin MAPI ini asing ada akumulasi. Oke, cukup menarik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan pada hari Senin besok MAPI mampu melanjutkan penguatannya dengan menuju area resistance di harga kisaran 1815. Oke, next kemudian ada saham dan kode GTRA. Oke, GTRA juga menarik, dia terpantau uptrend, pergerakannya di atas garis MA20 dan MA5. Ini kalau kita perhatikan MA5 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham GTRA. Di selama pergerakan saham GTRA ini masih bertahan di atas garis MA5 atau bertahan di atas harga 280, tentunya GTRA ini masih cukup menarik dan berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke. Ini kalau kita lihat di sini ada area resistance terdekat di harga kisaran 300 teman-teman ya. Jadi area ini nantinya berpotensi akan dituju atau diuji oleh saham GTRA teman-teman ya. Oke. Ini masih cukup menarik, kenaikan harga di saham GTRA ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, kalau kita perhatikan untuk GTRA di transaksi asing, oke, asing ada akumulasi. Kita bisa lihat dari tanggal 21 November hingga hari Jumat kemarin tanggal 24 November, asing terus melakukan pembelian atau dia melakukan akumulasi di saham ini. Oke, next kemudian ada saham dengan kode HUMI. Oke, HUMI juga menarik ya teman-teman ya. Pergerakan saham HUMI masih berada atau masih tertahan di atas garis MA20, yang mana area ini berpotensi yang mana area ini merupakan area support yang cukup kuat ya teman-teman ya. Oke, kita lihat. Jadi selama pergerakan saham HUMI ini masih tertahan di area support MA20 atau di area kisaran 146, tentunya HUMI ini masih berpeluang dia menguat dengan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 160 hingga 168 teman-teman ya. Di area 168 ini kita bisa perhatikan ada area resistance di garis MA60. Oke, di area sini ya target kenaikan dari saham HUMI teman-teman ya. Ini kalau kita lihat kenaikan saham HUMI ini masih belum terkonfirmasi sempurna dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Di Jumat kemarin volume juga masih lebih kecil dibandingkan dengan volume di satu hari sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham HUMI, teman-teman masih bisa manfaatkan adanya area support di MA20 di area harga ini di harga kisaran 146 hingga 148. Resiko terjadi kalau misalkan saham HUMI ini jebol dari garis MA20 ya teman-teman ya. Karena kalau dia jebol dari garis MA20, misalkan dia ditutup di bawah harga 146, tentunya HUMI masih berpeluang dia akan turun teman-teman ya. Dan berisiko pergerakannya akan terus bergerak turun ke bawah kalau misalkan HUMI ini jebol dari garis MA20 atau dia jebol dari garis warna biru ini. Oke, next kemudian ada saham dengan kode DKFT. Saham DKFT ini juga masih cukup menarik teman-teman ya. Pergerakannya terpantau uptrend. Pada hari Jumat kemarin dia menguat tipis 0,73%. Namun kalau kita lihat peningkatan harga dari saham DKFT ini masih belum terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume, yang artinya dari Jumat kemarin volumenya masih lebih kecil dibandingkan dengan volume di satu hari sebelumnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin entry di saham DKFT, teman-teman bisa memanfaatkan adanya area support MA5 di kisaran harga 131, 130, 131 ya teman-teman ya. Oke, di area sini. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Oke. Ini kalau kita perhatikan ini sudah area DKFT ada di area resisten teman-teman ya. Di area kisaran 139 140 teman-teman ya. Oke, kita coba tarik garis. Oke. Nah, ini adalah area resisten untuk saham DKFT. Di selama pergerakan saham DKFT ini masih belum berhasil menembus area resisten di harga 141, DKFT masih berpeluang akan kembali koreksi. Dan kalau koreksi, dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini masih ada area support di MA5. Jadi kalau misalkan dia berhasil mantul di area-area support ini, maka kita bisa entry beli. Karena kalau misalkan mantul, dia berpotensi akan kembali menguat dan targetnya tentunya di area support di harga kisaran 139 hingga 141. Oke. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham DKFT. Oke, kalau kita perhatikan untuk DKFT.
Oke, ini asing ada net buy dari tanggal 23 November kemarin hingga hari Jumat kemarin tanggal 24, asing terus melakukan akumulasi untuk saham DKFT. Oke. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.